Nah murid-murid, kembali lagi di pelajaran matematika kelas 5. Miss harap kalian tetap semangat ya. Siapkan alat tulis dan buku latihan A kalian. Oke? Nah murid-murid, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang distance, jarak, kecepatan, dan bahasa Inggrisnya speed. Dan yang terakhir, time, waktu. Nah, itu mengapa Miss suruh kalian mempersiapkan alat tulis dan buku latihan A, karena akan ada rumus-rumus yang harus dicatat. Mengerti? Nah murid-murid, inilah rumus-rumus yang tadi Miss katakan ya. Yang Miss katakan itu adalah rumus yang ini. Rumus ini harus kalian catat ya di buku latihan A kalian. Nah, rumus yang pertama, jarak. Jarak kita lambangkan dengan S. Ingat, jarak kita lambangkan dengan huruf S. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan kita lambangkan dengan huruf V. Kecepatan kita lambangkan dengan huruf V. Lalu waktu. Waktu kita lambangkan dengan huruf T. Waktu kita lambangkan dengan huruf T. Nah, jadi cara mencari jarak yaitu dengan kecepatan kali waktu. Ingat ya, kecepatan kali waktu. Yang kedua ada rumus kecepatan. Bagaimana cara mencari kecepatan? Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak dibagi waktu. Ingat ya murid-murid. Dan yang terakhir ada rumus mencari waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Sudah mengerti ya murid-murid? Dicatat dengan rapi. Nah murid-murid, sekarang kita akan beralih ke topik satuan jarak. Sebelum Miss masuk ke contoh soal, Miss akan mengulas balik sedikit tentang tangga satuan jarak. Siapa yang masih ingat? Nah, di kelas 3 dan kelas 4 kita sudah mempelajarinya loh. Nah, yuk kita sama-sama mengingat kembali. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, masih ingat tidak kalau misalnya panah ke arah turun ya, turun dia, maka dikali. Tapi kalau misalnya arah panahnya naik ke atas, maka dibagi. Oke, nah sekarang kita akan beralih ke contoh soalnya langsung. Jika ada sebuah soal 2,7 hektometer sama dengan titik-titik meter. Nah, cara penyelesaiannya gimana ya, Miss? Nah, kita harus lihat dulu hektometer ke meter. Apakah arah tersebut naik atau turun? Naik atau turun? Hayo. Bagus sekali. Arahnya turun kan? Nah, turun berapa langkah? Hektometer, dekameter, meter. Turun 2 tangga, betul? Nah, kalau turun 2 tangga, berarti nolnya juga harus ada 2. Makanya 2,7 dikali 100. Mengerti? Nah, 2,7 dikali 100 hasilnya adalah 270 meter. Sudah mengerti ya anak-anak? Yuk kita lihat ke contoh soal yang nomor 2. 3.400 hektometer titik-titik kilometer. Nah, yuk kita lihat dulu apakah tangganya itu arahnya naik atau turun. Hektometer ke kilometer arahnya naik kan? Nah, naik berapa tangga? Naik 1. Makanya 3.400 dibagi 10.
Hasilnya jadi 340 km. Jadi anak-anak, satuan jarak yang tadi Miss sebutkan satu persatu, kalian harus hafal di luar kepala ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal dengan mudah. Sudah mengerti ya murid-murid? Murid-murid, setelah kita mengupas tuntas tentang satuan jarak, sekarang kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Nah, murid-murid sekalian, satuan waktu ini pun sudah pernah kalian pelajari loh di kelas 3. Ya kan? Nah, Miss akan mengulas balik sedikit. 1 jam itu titik-titik berapa menit? Hayo. Bagus sekali. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ingat? Ingat ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh soal yang pertama. Di sana kalian melihat sebuah soal 2,5 jam sama dengan titik-titik detik. Nah, berarti kamu harus mengubah satuan jam ke detik. Seperti yang tadi Miss bilang, 1 jam itu berapa detik? Hayo. Ya, betul sekali. 1 jam itu 3.600 detik. Karena jam ke detik itu harus dikali. Jadi 2,5 kali 3.600 detik. Nah, di sini 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per 2 kali 3.600 detik. Nah, dari hasil ini 5 per 2 kali 3.600 detik hasilnya berapa? Hayo. 9.000 detik. Loh Miss, bisa dapat 9.000 detik sih? Gimana cara perhitungannya? Iya, 5 dikali 3.600 setelah mendapatkan hasil dibagi 2. Maka hasilnya adalah 9.000 detik. Sudah mengerti ya murid-murid sekalian? Nah murid-murid, masih sama topiknya ya, tentang satuan waktu. Sekarang kita akan mengupas tuntas contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah soal yaitu 270 menit sama dengan titik-titik jam. Nah murid-murid, kalian bisa lihat kejanggalan soal ini. Kenapa menit ke jam? Miss, biasanya kan jam ke menit. Betul sekali. Nah, karena menit ke jam, maka terbalik. Jam ke menit dikali. Nah, kalau yang terbalik menit ke jam itu dibagi. 1 jam berapa menit? Hayo, 1 jam itu 60 menit. Karena menit ke jam, 270 ini harus bagi 60. Hasilnya adalah 4,5 jam. Sudah mengerti? Jadi, kalau misalnya menit ke jam itu harus dibagi, bukan dikali. Oke? Tapi kalau jam ke menit itu baru dikali. Mengerti anak-anak? Nah murid-murid, sekarang kita akan membahas tentang satuan kecepatan. Nah, yuk kita langsung lihat ke contoh soal pertama. Seperti yang tadi kalian pelajari, kalian sudah mempelajari tentang satuan jarak, ya kan? Yang kilometer, hektometer, dan sebagainya. Lalu kalian juga sudah mempelajari tentang satuan waktu. Nah, satuan kecepatan ini merupakan gabungan dari satuan jarak dan satuan waktu. Kalian lihat contoh soal yang pertama. 5 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, di sini meter kalian harus ubah ke kilometer. Satuan meter harus ubah ke kilometer. Begitu juga dengan satuan detik harus ubah ke satuan jam. Oke? Yuk kita lihat cara penyelesaiannya. 5 meter per detik. Anak-anak, per detik itu artinya per 1 detik. Satunya tidak ditulis anak-anak. Tapi kalian harus tahu 5 meter per detik artinya 5 meter per 1 detik. Sama dengan, nah, meter ke kilometer. Meter ke kilometer tuh arahnya naik atau turun? Masih ingat? Betul sekali. Arahnya naik. Naik berapa tangga? Naik 3 tangga.
Nah, jadi 5 bagi 1000 karena dia naik 3 kali, nolnya ada 3. Oke, nah 5 bagi 1000 kilometer per detik ke jam. Masih ingat kan yang tadi Miss ajarin? Nah, 1 jam itu berapa detik? 3600 detik. Karena posisinya berubah detik ke jam, maka harus dibagi, yaitu 1 bagi 3600 detik. Nah, murid-murid, karena pembagian agak susah dikerjakan, maka Miss akan mengajarkan cara mudahnya, yaitu dibalik posisinya jadi kali. Nah, kalau dari bagi ke kali, yang bagian belakang ini, yang 1/3600-nya itu terbalik menjadi 3600 per 1. Nah, ini dikalikan. 5 kali 3600 itu berapa? Ayo. 18.000 per 1000. Nah, akhirnya terjawablah. Jawabannya berapa? 18 km per jam. Sudah mengerti murid-murid? Nah, murid-murid, masih tentang topik satuan kecepatannya, ini adalah contoh soal yang kedua. Yuk kita langsung lihat sama-sama. 0,6 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, seperti yang tadi, kilometer satuannya harus kita ubah ke meter. Begitu juga dengan jam. Jam juga harus kita ubah satuannya ke menit. Yuk kita lihat cara penyelesaiannya. 0,6 km. Ingat, per jam. Seperti yang tadi per detik. Kalau tidak ditulis berarti per 1 jam. Satunya memang tidak ditulis, tapi kalian harus ingat, per jam itu artinya per 1 jam. Sama dengan, nah, kilometer ke meter. Berarti arahnya turun atau naik. Kalau turun berarti dikali. Betul sekali. Nah, jadi dikali berapa, Miss? Nah, Miss tanya, kilometer ke meter itu turun berapa tangga? Ayo, turun 3. Berarti nolnya pun harus 3. Jadi dikali 1000. Oke? Nah, bagi berapa? Nah, jam ke menit berapa? Jam ke menit. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Nah, jadi 0,6 kali 1000 meter hasilnya adalah 600 meter. 600 meter per 60 menit. Hasilnya adalah 10 meter per menit. 10 ini dari mana datangnya? 600 bagi 60. Nah, meter dan menitnya tetap dituliskan kembali saja. Jadi hasil jawabannya adalah 10 meter per menit. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah, murid-murid, setelah kita mengerjakan beberapa soal latihan, ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke soal cerita. Yuk. Lihat, Rudi berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Rudi tiba di sekolah dalam waktu 15 menit. Jika kecepatan rata-rata Rudi 4 km per jam, berapa kilometer dari rumah ke sekolah? Nah, dalam penyelesaian soal cerita seperti ini, kalian harus membiasakan tulis dulu DIK. DIK ini kepanjangannya diketahui. Oke, diketahui. Lalu kalian harus tulis. Yang diketahui itu apa? Waktunya. Waktu itu kan tadi Miss sudah bilang dilambangkan dengan huruf T. Nah, T di sini waktunya berapa? 15 menit. Maka kalian tulis T sama dengan 15 menit. Lalu kecepatannya berapa? Ayo, 4 km per jam. Nah, kecepatan itu dilambangkan dengan huruf V. Oke? Nah, sekarang sebelum kalian masuk ke penyelesaian, juga jangan lupa tulis ininya. DIT, ditanya, ya. Yang ditanya apa, ayo? Yang ditanya itu jarak. Jadi kalian tinggal tulis huruf S. Karena jarak itu dilambangkan dengan huruf S, jadi kalian cuma tulis huruf S saja. S sama dengan titik-titik kilometer. Oke? Nah, berikut Miss akan menjelaskan penyelesaiannya. Nah, cara mencari jarak itu adalah dengan kecepatan kali waktu. Ingat, kecepatan kali waktu dilambangkan dengan huruf V
kali T. Oke, V-nya berapa? Ayo, V-nya itu 4 km per jam kali 15 menit. Oke, 4 km per jam kali 15 menit. Jadi karena satuannya jam, kalian harus ubah menit ke jam. Menit ke jam itu berarti dibagi 60, ya kan? Bukan dikali, karena menit ke jam itu posisinya udah terbalik, bagi 60. Nah, jadi 4 km kali 15 dapat berapa? Dapat 60 km per jam. Nah, jangan lupa kan masih dibagi 60 jam. Jadi jam dibagi dengan jam habis kan? Maka jawaban yang ditulis tinggal 1 km. Tidak perlu lagi tulis 60 jam karena jam dengan jamnya itu udah dibagi habis. Tinggallah 1 km. Jadi jawabannya adalah 1 km. Nah murid-murid, dalam penyelesaian soal cerita jangan lupa cantumkan kalimat jadi. Jadi, dari rumah ke sekolah jaraknya adalah 1 km. Sudah mengerti ya murid-murid? Nah, selanjutnya kita akan lihat soal cerita yang kedua. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 km. Siti mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Berapa menit Siti tiba di sekolah? Pertama-tama kita harus menuliskan bagian diketahui dan ditanya. Diketahui, jarak rumah Siti ke sekolah 3 km, S sama dengan 3 km, dan kecepatan rata-rata 6 km per jam. V sama dengan 6 km per jam. Nah, setelah itu kita menuliskan bagian ditanya. Ya, ditanya itu adalah tentang menit, berarti bertanya tentang waktu. Setelah itu kita masuk ke bagian penyelesaian, ya, di mana kita sudah memasukkan rumus waktu, yaitu T sama dengan S per V. Nah, 3 km per 6 km per jam. Dibagi, mendapatkan hasil setengah jam. Lalu setengah ini kita harus kalikan 60 menit. Ya, setengah kali 60 menit, 1 kali 60 bagi 2. Jadi hasilnya adalah 30 menit. Jadi Siti tiba di sekolah dalam waktu 30 menit. Sudah bisa dimengerti anak-anak sekalian? Nah murid-murid, sekarang kita akan beralih ke soal cerita yang terakhir. Nah, pada soal cerita yang terakhir ini memang terlihat agak rumit sedikit ya. Tapi Miss yakin dengan penjelasan Miss, kalian pasti bisa lebih mengerti saat mengerjakannya. Yuk kita baca sama-sama. Jarak kota A ke kota B adalah 100 km. Ibu naik bus dari kota A ke kota B pukul 10:15 menit. Dengan kecepatan rata-rata bus 30 km per jam. Pukul berapakah ibu tiba di kota B? Nah, di sini kalian bisa melihat yang dia tanya itu adalah waktu tiba. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Pertama, tulis diketahui dulu, diketahui. Jaraknya itu berapa? 100 km. Berarti kalian masukkan S sama dengan 100 km. Lalu waktu berangkatnya. Waktu berangkatnya itu pukul berapa? Pukul 10:15 menit. Jadi kalian tulis berangkat pukul 10:15. Lalu yang terakhir adalah kecepatan bus. Kecepatan rata-rata busnya itu berapa? 30 km per jam. Jadi kalian tulis V sama dengan 30 km per jam. Jangan lupa cantumkan ditanya. Ditanya itu waktu tiba. Jadi kalian tulis ditanya tiba pukul titik-titik. Berikut penyelesaiannya. Kalian masih ingat kan rumus yang disuruh kalian catat di buku latihan A? Bagus sekali. Nah, cara mencari rumus waktu yaitu jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Oke? Nah, jaraknya itu berapa? Ayo, jaraknya itu 100 km bagi dengan kecepatan yaitu 30 km per jam. Nah, seperti yang tadi Miss bilang, karena ini kalian masih ingat nggak pecahan-pecahan yang kemarin kita pelajari? Kalau bagian pembilangnya besar dari bagian penyebut, maka kita buat
Jadi pecahan campuran kan? Nah, maka keluarlah hasil 3,5 jam. Loh Miss, kilometernya kok hilang sih? Iya, karena kilometer per kilometer sama-sama kilometer dibagi habis, jadi tidak ada lagi kata kilometernya. Kita langsung tulis 3,5 jam. Jadi Miss, gitu saja jawabannya? Tentu tidak. Masih ada lanjutannya. Hehe. Nah murid-murid, ini lanjutannya. Haha. Ini lanjutannya ya Dedek ya. Jadi 3/3 jam. Hasil yang tadi kita dapat itu adalah 3/3 jam. Nah, 3/3 jam ini harus kita ubah ke satuan menit. Nah, 3 ini kita tarik keluar. 3 jam tambah 1/3 kali 60 menit. Sepertiganya kali 60 menit. Karena 1 jam 60 menit kan. Nah, 3 jam tambah 1 kali 60 berapa? Ayo, 1 kali 60, 60. 60 bagi 3, 20 menit. Jadi jawabannya adalah 3 jam lewat 20 menit. Berarti 3 jam tambah 20 menit. Jadi jawabannya 03.20. Sudah? Nah, Lause udah selesai ya? Belum. Nah, tadi ditanya apa? Waktu tiba. Waktu tiba itu ada rumusnya dedek-dedek sekalian. Rumusnya adalah waktu berangkat tambah waktu lama perjalanan. Nah, seperti yang tadi kalian baca di soal, waktu berangkat itu pukul berapa? Hayo. Pukul 10 lewat 15 menit. Ya kan? Nah, tambah lama perjalanannya. Lama waktu perjalanannya itu dari mana? Yang tadi kita hitung ini, yaitu 3 jam lewat 20 menit. Lalu kalian tambahkan 10.15 tambah 03.20. Hasilnya berapa? Ayo, 13.35 menit. Jadi, Ibu tiba di kota B itu pukul 13.35 atau 13 lewat 35 menit. Nah murid-murid, jadi mencari waktu tiba itu ada rumusnya ya, yaitu waktu berangkat tambah lama perjalanan. Nah, selain mencari rumus waktu tiba, ada juga mencari rumus waktu berangkat dan waktu lama perjalanan. Bisa kalian catat ya. Cara mencari waktu berangkat yaitu waktu tiba kurang lama perjalanan. Dicatat ya. Cara mencari waktu berangkat yaitu waktu tiba kurang lama perjalanan. Dan yang terakhir, cara mencari lama perjalanan yaitu dengan mengurangkan waktu tiba dengan waktu berangkat. Oke? Lama perjalanan ambil waktu tiba kurang waktu berangkat. Ingat? Miss ulang sekali lagi. Waktu berangkat kalian ambil waktu tiba kurang lama perjalanan. Nah, kalau kalian mau mencari lama perjalanan, ambil waktu tiba kurang waktu berangkat. Sudah mengerti ya murid-murid? Nah murid-murid, sekian ya video pembelajaran kita hari ini tentang satuan jarak, satuan waktu, dan satuan kecepatan. Rumit memang rumit, tapi Miss yakin kalau memang kalian giat berlatih di rumah, pasti kalian bisa. Oke? Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.